Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Caras. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Jawaban dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, terhadap Dr. Lois. Kita tahu Dr. Lois sempat ditangkap oleh penegak hukum, kemudian diserahkan ke Bareskrim dan oleh Bareskrim dilepas karena berjanji tidak akan melarikan diri. Enak sekali ya, maksudnya it's okay, udah bener itu ya. Maksudnya kenapa orang seperti Habib Rizik harus ditangkap? Karena rasanya tidak mungkin juga melarikan diri ya. Malah kalau kita bicara the degree potensi untuk melarikan diri ya, rasanya di Habib Rizik tidak akan besar karena dia sendiri memilih pulang dari luar negeri kan. Coba kita bacakan ini pernyataan dari IDI ya, baik dari ketua maupun wakil ketuanya. Kita coba wakilnya dulu. Bantah hubungkan pendapat Dr. Lois dengan kejiwaannya. ID.2, kami bicara sisi etika dan organisasi ya. Etika dan organisasi, bukan substansi berarti ya. Coba kita bacakan. Tribunnews.com ya, ini tribunnews.com. Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Adib Kumaydi, SPOT, menanggapi tudingan YouTuber Babe Aldo. Luar biasa Babe Aldo ya. Semalam kesini Babe Aldo ya, ke tempat ini, yang menyebut IDI menghubungkan pendapat Dr. Lois Owin dengan kejiwaannya. Ya kan memang beredar ya, terutama Dr. Tirta ya. Dr. Adib menegaskan pihak IDI tidak pernah menyangkut pautkan pendapat Dr. Lois dengan kejiwaannya. Ya mungkin itu orang per orang ya. Menurutnya jika ada pihak dokter yang menyebut hal semacam itu, maka pendapat tersebut tidak mewakili pendapat IDI. Oke ya. Sebab pihaknya tidak pernah membuka mengenai rekam medis rekan sejawatnya. Tidak etis. Kalau Babe Aldo sampaikan ada hal personal menyerang Dr. Lois, itu bukan kami. Walaupun ada persepsi-persepsi yang mengatakan ada gangguan kejiwaan dan sebagainya, sekali lagi kami tidak akan membuka rekam medis dan menyampaikan kondisi rekan sejawat, ujar Dr. Adib dalam tayangan YouTube TV One Rabu 14 Juli 2021 hari ini ya. Dr. Adib menjelaskan IDI hanya mempermasalahkan terkait sisi etika dan sisi organisasi. Etika dan organisasi, substansi dipersoalkan enggak? Sekaligus ingin meluruskan kekeliruan persepsi dari Dr. Lois yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini substansi, makanya ya, etika, organisasi dan substansi. Konteks kami bicara dari sisi organisasi, dari sisi etik, dari sisi konten yang perlu diluruskan. Ya, judulnya kurang lengkap ya, jadi konten juga. Dan dari sisi harus ada penyampaikan yang kami lakukan untuk meluruskan supaya tidak ada mispersepsi, penyampaian yang harus ada penyampaian ya. Tidak ada mispersepsi yang menimbulkan keresahan di masyarakat, ungkap dokter spesialis bedah ini. Keresahan di masyarakat itu sendiri sebenarnya lebih pada hal yang sifatnya subjektif. Resah setelah ditanggapi luar biasa ya. Kalau tanggapannya biasa-biasa saja barangkali tidak resah. Dan juga kita tidak tahu ukuran keresahan itu apa. Apakah kalau ada perdebatan pro dan kontra di media sosial kita anggap ada keresahan ya. Terkait usulan dari Babe Aldo untuk debat terbuka dengan Dr. Lois, Dr. Adib menyambutnya dengan baik. Nah, bagus nih. Ya, Dr. Lois silahkan, tapi memang one by one ya, satu lawan satu, jangan satu lawan lawan satu truk, nggak bisa begitu. Atau 2 lawan 2 atau 3 lawan 3. Jadi Dr. Lois bisa membawa orang yang punya keyakinan yang sama dengan dia.
Biar nanti kalau tidak ada media yang mau mengcovernya, ya sekalian saja Refli Harun Channel bisa juga ya. Walaupun debatnya secara daring, yang penting semua memiliki saluran internet yang baik. Ia menyebut dalam dunia kedokteran debat terbuka mengenai keilmuan kesehatan bukan menjadi hal tabu dan sering dilakukan. Wah, ini bagus ya. Namun dengan syarat semua hal yang didebatkan harus masuk ke dalam kerangka keilmuan kesehatan. Wah, itu tidak harus punya persyaratan seperti itu, karena justru kalau dia tidak masuk kerangka keilmuan kesehatan, justru Dr. Louis kan gampang ditembak, gampang didebat ya. Justru kalau dia masuk ke ilmuwan kesehatan itu susah didebatnya. Jadi orang berdebat tidak usah dibatasi substansi apa yang akan dibawakan. Toh biar masyarakat, biar pemirsa, sobat kerabat yang menilai mana yang legitimate atau tidak keilmuannya. Kami akan kasih wadah dalam forum ilmiah untuk siapapun yang ingin berpendapat. Tapi tolong kalau tidak ada dasar ilmiah di luar mainstream keilmuan jangan disampaikan, jelas Dr. Adib. Oh ya, susah juga ya. Kalau di luar mainstream tidak boleh, padahal kita tahu bahwa justru perdebatan itu ada orang yang berpikir berbeda dan berpikir yang sangat ekstrim daripada mainstream. Kalau cuman wilayahnya ya sedikit beda-beda tipis, Betty gitu ya, itu tidak menarik justru. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Polisi Ahmad Ramadan mengatakan penangkapan terjadi karena sebelumnya diberitakan polisi menangkap Dr. Lois Owin atas dugaan penyebaran hoax atau berita bohong terkait COVID-19 pada Minggu 11 Juli 2021 lalu. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Polisi Ahmad Ramadan mengatakan penangkapan terjadi karena pernyataan yang disebarkan Dr. Lois dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Berarti potensial ya. Dr. L. Lois Owin menyebarkan berita bohong dengan sengaja hingga dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Menyebarkan berita bohong bagaimana ya? Karena dia yang menyampaikan sebuah keyakinan atau keilmuan. Kata Ramadan dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV Selasa 13 Juli 2021. Selanjutnya, bahkan beberapa masyarakat membela dan mempercayai pernyataan Dr. Lois ini. Postingannya adalah menurutnya korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan karena interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam, kata Ramadan. Buntut dari pernyataannya, Dr. Lois Owin ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukum maksimal 10 tahun penjara. Sebagaimana diberitakan Tribun News, Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto menyampaikan pasal pertama adalah pasal tentang ujaran kebencian dan atau penyebaran berita bohong. Kemudian pasal undang-undang tentang wabah penyakit menular karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan yang telah diperjuangkan semua pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Terakhir, Agus menyatakan Dr. Lois juga dianggap telah menyiarkan pernyataan yang tak pasti atau berlebihan yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat, apalagi itu ya. Seperti diketahui, Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Polisi Slamet Uliandi mengatakan Dr. Lois Owin tidak ditahan karena mengakui kesalahannya atas pernyataannya tentang COVID-19. Selama diperiksa oleh penyidik, Dr. Lois Owin mengakui pernyataannya soal COVID-19 merupakan pandangan pribadi yang tidak berdasarkan riset. Ya, saya kira juga dokter-dokter di sini juga belum tentu juga memiliki pandangan tentang COVID berdasarkan riset ya. Paling juga berdasarkan pengalaman atau bacaan-bacaan ya. Kalau berdasarkan riset, kita tidak tahu dokter mana yang sudah melakukan riset terhadap COVID-19 ini ya. Kalau sudah melakukan riset ya, tentu dia sangat hebat dan sangat diperlukan atau ditunggu-tunggu pastinya. Ada asumsi yang ia bangun seperti kematian karena COVID-19 disebabkan interaksi obat yang digunakan dalam penanganan pasien. Kemudian opini terduga terkait tidak terpercaya COVID-19 sama sekali tidak memiliki landasan hukum, ujar Slamet dikutip dari kompas.com Selasa.
Selamat mengatakan Dr. Lois telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Nggak jelas ini maksudnya ya. Jadi seolah-olah sudah pasti salah Dr. Lois ini. Dr. Lois juga berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti terkait pernyataannya di media sosial. Kami dapatkan kesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti, mengingat seluruh barang bukti sudah kami miliki, pungkasnya. Jadi bagaimana lagi, barang bukti sudah dimiliki, ya bagaimana cara menghilangkannya. Sobat era sekalian, walaupun dilepas bukan berarti kemudian Dr. Lois ini bebas, tidak ya, ternyata masih memiliki masalah ya, yang barangkali sangat tergantung bagaimana konstelasi hari-hari ke depan, apakah akan diproses atau tidak, ataukah cepat diproses atau tidak. Nah ini dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih ya. Kalau lihat namanya pastilah dari Sulawesi Selatan ini ya. Liputan.com Jakarta. Ini 5 pernyataan ID soal kasus Dr. Lois Owin yang tak percaya COVID-19. Nanti kita lihat apakah selaras dengan wakil ketuanya ya. Heboh kasus Dr. Lois Owin yang mengatakan bahwa kematian akibat COVID-19 bukan dikarenakan virus corona, mendapat tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia ID. Dr. Daeng M. Fakih selaku ketua ID mengungkapkan apa yang disampaikan Dr. Lois dinilai dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, subjektif sifatnya ya, potensial. Ditambah lagi disampaikan pada forum yang tidak tepat. Bisa juga di forum perhimpunan dan satuan-satuan komunitas ilmiah yang lebih kecil untuk dibahas dan diperkaya serta disalurkan melalui saluran-saluran ilmiah yang patut dan pantas agar tidak membuat masyarakat bingung, membuat interpretasi dan mengambil jalan sendiri-sendiri, kata Fakih dalam pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com Senin 12 Juli malam kemarin. Ya sebenarnya memang sekali lagi tidak semua orang punya saluran-saluran tersebut, apalagi katanya dia sudah tidak aktif lagi ya. Sebelumnya pernyataan Dr. Lois sempat viral saat menjadi bintang tamu di salah satu televisi swasta. Saat sedang off air sempat dilontarkan pertanyaan terkait kematian akibat COVID-19. Dr. Lois pun menjawab bahwa penyebab kematian pasien positif bukan diakibatkan COVID-19, melainkan efek obat yang ditimbulkan. Hal inilah yang kemudian membuatnya diamankan dan sempat ditahan di Mabes Polri ya. Gitu. Namun belakangan polisi memutuskan untuk tidak menahan tersangka karena Dr. Lois berjanji tidak akan melarikan diri. Berikut sederetan pernyataan ID terkait Dr. Lois Owin yang dinilai telah meresahkan publik dengan menyebut penyebab kematian COVID-19 bukan karena corona. 1. Dinilai meresahkan dan ganggu program penanganan COVID-19. Ketua Umum ID Daeng M. Fakih mengatakan kemungkinan ada 2 hal yang menyebabkan Dr. Lois Owin ditangkap aparat keamanan. Pertama, meresahkan masyarakat. Kedua, mengganggu program penanganan pandemi COVID-19. Analisa telah kami diamankan polisi itu mungkin karena 2 unsur itu. Jadi agak keriting ngomongnya ya, bahasanya. Kepada Merdeka.com Senin 12 Juli 2021. Daeng menambahkan ID sudah melayangkan pemanggilan kepada Dr. Lois Owin. Namun belum sempat memenuhi panggilan ID, Dr. Lois Owin sudah ditangkap kepolisian ya. Pemanggilan ID ini bertujuan untuk meminta klarifikasi Dr. Lois Owin terkait pernyataannya yang menyebutkan kematian yang terjadi belakangan ini karena COVID-19. Bukan karena COVID-19 melainkan interaksi obat. 2. Dinilai bikin bingung masyarakat. Daeng melanjutkan setiap pernyataan dokter harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika pertanyaan yang akan diungkapkan bisa menimbulkan kebingungan di lingkungan masyarakat, maka dokter tidak boleh menyampaikan. Ini mungkin kode etik kedokteran atau apa ya, nggak tahu saya ya. Tapi kalau kita bicara tentang kebebasan berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat, ya sah-sah saja. Nah itu yang mau kita klarifikasi. Kita masih mau klarifikasi, tapi ini lebih duluan kepolisian melakukan tindakan tegasnya, tandasnya. Dr. Lois tidak aktif sejak 2017.
Terkait pemberitaan Dr. Lois, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia PBID menyampaikan, Dr. Lois memiliki nomor pokok anggota NPA IDI 70677 yang statusnya tidak aktif sehingga ia tidak memiliki hak untuk praktik kedokteran. Berdasarkan pemeriksaan Badan Data dan Konsil Kedokteran Indonesia KKI, diketahui Dr. Lois memiliki surat tanda registrasi STR dengan nomor 31 dan seterusnya, namun telah berakhir sejak 8 Januari 2017. 8 Januari itu Pangeran Diponegoro meninggal, tidak salah ya, 8 Januari 1855. Dan sampai saat ini tidak aktif, kata Ketua ID Dr. Daeng M. Fakih dalam pernyataan resminya Senin 12 Juli 2021. Menurut ID, seorang dokter seharusnya menyampaikan sesuai pandangan ilmu kedokterannya dan juga disampaikan pada forum yang cocok dan pantas. Ya, pertanyaannya adalah apakah Dr. Lois menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan pandangannya atau ilmunya atau enggak ya. Bukan di forum publik secara tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu keseimbangan pandangan umum, stabilisasi negara, kebijakan pemerintah dan kebijakan publik untuk kepentingan umum, lanjut ID. Bisa-bisa nanti kebebasan hak konstitusional dikalahkan dengan kode etik kedokteran ya. Jadi kita harus paham bahwa ada hal yang lebih tinggi daripada sekedar kode etik, yaitu hak untuk berpendapat. 4. Banyak ditemukan aktivitas yang tidak sejalan dengan sumpah dokter di medsos. ID juga menyatakan akun media sosial Dr._Lois 7 di Instagram dan Facebook Dr. Lois Anti-Aging Medicine serta pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui berbagai media seperti WhatsApp, media sosial dan bahkan media elektronik lain ditemukan banyak aktivitas yang tidak sejalan dengan Sumpah Dokter Indonesia. Ada dokter lain yang suka teriak-teriak, ngamuk-ngamuk kalau marah-marah gitu ya. Apakah ID tidak menegur juga yang bersangkutan ya? Kepentingan publik saat pandemi menjadi sangat utama, maka disarankan kepada pihak berwenang termasuk keluarga, kawan dan kerabat untuk melakukan langkah pencegahan mengingat yang dilakukan Dr. Lois merugikan kepentingan umum sehingga potensial berdimensi pelanggaran hukum, tegas ID. Luar biasa ya. Pelanggaran hukum apa ya? Undang-undang kedokteran, mungkin profesi kedokteran. ID pun mengimbau seluruh dokter untuk menjunjung tinggi Sumpah Dokter Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jadi Hippocrates kalau tidak salah ya. Apa Hippocrates ya kalau sumpah kedokteran itu. Dalam aktivitas di media sosial agak mengacu pada SK MKEK nomor 29 dan seterusnya tentang fatwa etik dokter dalam aktivitas media sosial serta senantiasa memberikan keteladanan dan edukasi yang baik kepada masyarakat pungkasnya. Baiknya sampaikan pandangan lewat forum keilmuan. Diketahui Dr. Lois Owin membuat heboh masyarakat karena mengaku tidak percaya akan COVID-19. Ia juga melontarkan pernyataan bahwa korban yang meninggal dunia bukan karena virus corona, melainkan interaksi obat-obatan. Pandangan Dr. Lois itu mengakibatkan dirinya ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus dengan dugaan memberi informasi bohong atau hoax melalui 3 media sosial terkait COVID-19. Setelah memerhatikan masukan dari berbagai pihak untuk kepentingan umum dan menjaga keseimbangan dalam penerapan kajian keilmuan kedokteran, mendorong agar setiap dokter Indonesia yang memiliki pandangan berbeda dengan kebijakan umum, baik yang berlaku global maupun nasional Indonesia, agar menyalurkan pandangan dan idenya melalui forum keilmuan di organisasi profesi. Masalahnya forumnya ada atau tidak? Forumnya mengundang Dr. Lois atau tidak? Mengingat yang bersangkutan kan katanya sudah tidak aktif sejak 2017. ID menilai Dr. Lois Owin menyampaikan pandangan-pandangan kedokteran yang tidak berdasarkan keilmuan melalui saluran komunikasi yang tidak tepat dan dapat memancing keonaran pendapat di masyarakat. Ya, sahabat era sekalian, itu ya dari ID, baik ketua maupun wakil ketuanya mempersoalkan lagi-lagi Dr. Lois Owin ya, yang dikatakan bahwa secara etika tidak tepat
kemudian juga secara substansi tidak tepat juga ya. Jadi mereka ingin mengatakan harusnya Dr. Lois menyampaikannya di forum keilmuan, bukan di forum-forum seperti ini. Tapi sama sekali tidak ada omongan soal ODGJ, orang dengan gejala ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya. Sama sekali memang seperti disampaikan oleh wakil ketua tadi. Apapun itu ya, kalau memang masalahnya adalah pelanggaran etika, ya dia ditegur, ya kan? Jangan sampai kemudian dikriminalisasi misalnya, karena dianggap melanggar etika, dimintakan klarifikasi, diberi sanksi administratif. Tapi ketika ditangkap polisi, apalagi atas pengaduan dokter yang katakanlah ada yang mengadukan, menurut saya itu terlalu berlebihan karena dia menyampaikan pendapat. Ketika menyampaikan pendapat, dia dianggap bahwa dia melanggar etika atau forum untuk penyampaian pendapatnya tidak tepat. Ya kalau itu kan bukan pelanggaran pidana namanya. Substansinya tepat atau tidak, ya itu kita lihat. Kalau misalnya pandangan mainstream dia tidak tepat. Tapi jangan lupa banyak juga orang-orang yang punya pandangan seperti Dr. Lois ini, atau mungkin pandangan tengah. Dua-duanya ada, COVID ada ya, tapi penanganannya ya kan itu memunculkan banyak masalah atau pertanyaan besar. Ya bisa saja begitu. Jadi tidak ada yang salah dari kedua-duanya, hanya memang titik pijaknya yang berbeda. Jadi sobat era sekalian, yang tidak boleh itu tadi seperti saya katakan melakukan represi terhadap soal-soal seperti ini sehingga orang dilarang untuk menyampaikan pendapat yang berbeda. Kita baca ya, Muhammad Zikri Saputra takut bisnisnya kebongkar. Apa-apa yang berbuat jujur kok ditangkap. Jikalau Dr. Fahem dari USA bilang daftar obat-obat yang tak berguna efektif melawan COVID yang hampir sama daftar obat-obat BPOM yang sebagai obat terapi COVID, artinya memang ada something wrong kan? Nah, jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, bagaimana mengukur bahwa berita yang disampaikan oleh Dr. Lois merupakan berita bohong walaupun sifatnya opini? Ya, itu juga masalah. Jadi kalau kita lihat yang namanya komentar sobat RH, ternyata ya positif saja terhadap apa yang disampaikan Dr. Lois, dan mereka menganggap justru Dr. Lois lebih sincere ya, lebih genuine menyampaikan sesuatu walaupun barangkali belum tentu juga benar. Makanya saya katakan dalam video sebelumnya, ini kan ada dua hal. Ada yang namanya medis klinis, ada yang namanya bisnis. Medis klinis harus diperdebatkan oleh para dokter. Tapi jangan salah, ada juga aspek bisnisnya. Ketika orang susah justru beberapa pihak menjadi kaya raya. Karena bisnis yang berkembang sedemikian rupa, yaitu bisnis tentang alat-alat kesehatan, termasuk juga pengadaan obat dan vaksin misalnya. Jadi kita nggak bisa lurus-lurus jaga memandang hal ini sobat era sekalian ya. Ya sama seperti jaring. Menurut saya ketika ada pihak yang sangat reaktif dan tega-teganya memenjarakan atau mengadukan ke polisi, malah justru saya bertanya-tanya, ini profesi yang noble untuk menolong orang ataukah memang ada kepentingan yang tidak pengen dibicarakan lebih lanjut atau tidak ingin dibongkar. Tapi sekali lagi, dua hal ini harus kita pisah antara satu medis dan klinis yang barangkali bisa saja Dr. Owin keliru, tapi jangan lupa substansi omongan Dr. Owin itu juga bicara tentang good governance, clean government. Bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana orang pihak atau kelompok tidak mengambil keuntungan dari katakanlah bisnis COVID ini atau pengadaan obat-obatan dan segala instrumen yang terkait dengan COVID-19 yang pastinya setiap hari very huge money ya, luar biasa. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan pasti salah, tidak juga ya. Mudah-mudahan malah saya ingin debat terbuka itu disiarkan, termasuk di Refli Harun Channel kalau mau, sehingga masyarakat justru menerima informasi jauh lebih kritis dan cerdas dan akan melihat siapa sih sesungguhnya yang lebih genuine.
baik dalam soal misalnya klinis ya, tentang substansinya, maupun soal yang lain, soal bisnis, soal non klinis, non medis ya. Jadi sahabat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan semuanya berlangsung baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share